Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada ummahat sekalian dan akhwat, di dalam hadis Bukhari dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma taraktu ba'di fitnah adarra 'ala rijal minan nisa'. Tidak aku tinggalkan fitnah bagi kaum lelaki yang lebih berbahaya dari wanita. Hadis juga Muslim riwayatkan dalam sahihnya. Al-Mubarakfuri rahimahullah beliau menjelaskan beberapa alasan atau sebab kenapa wanita paling besar bahayanya, fitnahnya bagi lelaki. Beliau sebutkan karena tabiat sifat lelaki yang sangat condong kepada mereka perempuan. Bahkan tidak jarang terjadi perkara haram juga karena mereka, karena perempuan. Bahkan terjadi peperangan, pembunuhan, sallallahu alaihi juga karena mereka. Paling minimnya fitnah perempuan, dia yang akan mengkondisikan si lelaki untuk lebih mementingkan dunianya ketimbang akhirat, dan itu sudah merupakan kerusakan, madharat yang sangat berat baginya. Hadis, kata Hafidz rahimahullah, menunjukkan bahwa fitnah wanita lebih berat dari fitnah selain mereka. Oleh karenanya Allah pun sebutkan dalam Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamah minal an'ami wal harth. Dihiasi untuk manusia itu cinta syahwatnya kepada wanita, anak-anak, harta yang berlimpah ruah, emas perak, kuda yang ditambatkan, dan seterusnya. Pertama yang Allah sebut wanita sebelum yang lainnya, karena dahsyatnya fitnah mereka.
lebih berat dari yang lainnya. Sebagian dari ahlul ilm menyebutkan cukup sebagai bahaya dan kejelekan bagi lelaki dalam fitnah perempuan ini, bahwa pada kenyataannya tidak ada dari kaum lelaki yang tidak membutuhkan mereka. Kebutuhan kepada mereka sangat besar sebagai pendamping hidup. Dalam keadaan merekanya kurang akalnya, kurang agamanya. Dalam keadaan pula merekanya, si perempuan, mampu dan besar pengaruhnya untuk menyeret suaminya ke arah yang itu merupakan pertanda kurangnya akal, kurangnya agama, sehingga orang bisa terlalaikan dari akhiratnya, berani melanggar aturan syariat agamanya. Nah, itu sudah merupakan madarat tersendiri. Kalau sesuatu itu tidak seberapa besar ketergantungan kepadanya, masih ringan mungkin. Jelek, tapi ketergantungan kepadanya nggak seberapa. Beda dengan ini. Dia fitnah seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Parahnya, dan itu ironis, mereka adalah makhluk yang sangat dibutuhkan. Orang butuh, si lelaki sangat butuh kepada mereka dalam hidupnya. Di situ letak fitnah mereka itu cukup berat, seperti yang Rasul katakan. Makna itu yang kemudian tersirat di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Muslim, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa." Dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian di atasnya, dan Allah lihat bagaimana kalian pengamalannya. Maka takuti dunia, takuti perempuan, agar keduanya tidak melalaikan kalian dari akhirat kalian. Itu satu sisi. Sisi lain yang juga memberatkan fitnah mereka ini, syaitan yang selalu menghiasi kebatilan, kejelekan seakan itu baik. Ayat tentang itu sangat banyak, begitu pula dalam hadis di Muslim dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan, bahwa Rasulullah melihat seorang wanita, fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu
mani'atan laha. Maka Rasulullah datangi istri beliau Zainab radhiyallahu taala anha, lalu beliau qadha hajatahu, beliau selesaikan hajatnya dengan istrinya. Tsumma kharaja ila ashabihi, kemudian beliau keluar menemui para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau sampaikan, innal mar'ah tuqbil fi surati syaitan. Perempuan itu ketika datang atau lewat, dia lewat datang dalam rupa syaitan. Wa tudbir fi surati syaitan. Begitu pula saat dia pergi dalam rupa syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka jika kalian melihat wanita asing ya nih, maka segeralah dia datangi istrinya, karena itu yang halal bagi dia, dan dengan itu akan menepis yang bergejolak dalam dirinya, syahwat yakni. Nawawi rahimahullah menyebutkan, yang Rasul katakan perempuan itu ketika datang dalam rupa syaitan, ketika pergi dalam rupa syaitan, maknanya adalah hawa nafsu. Isyarat dari Rasulullah tentang hawa nafsu, isyarat bahwa betapa wanita itu mengajak secara langsung atau tidak kepada fitnah. Hal itu karena Allah SWT dia menjadikan kaum lelaki condong kepada mereka. Jadi sangat butuh dalam hidupnya, tidak bisa lepas sama sekali dari wanita. Selain daripada itu, kata Nawawi juga, lelaki merasa nikmat atau menikmati ketika dia memandang wanita. Karena semua itu, maka Rasul perumpamakan dia seperti syaitan. Seperti syaitan dalam artian bukan wajahnya, tapi sama-sama kesamaannya adalah menyeru kepada syarr. Sebagaimana syaitan mengajak kepada kejelekan, dia pun begitu. Sebagaimana syaitan memprovokasi kepada maksiat, dosa, ya sama, perempuan pun seperti itu. Itu yang dimaksud, datang dalam rupa syaitan, pergi dalam rupa syaitan. Dengan demikian, hadis mengajarkan kepada kita, wanita janganlah gampang-gampang keluar, terlebih kalau itu ada kerumunan kaum lelaki, banyak kaum lelaki, menghindar kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Yang kedua, kaum lelaki hendaknya bertakwa kepada Allah sebanyak-banyaknya, dia menundukkan pandangannya
berpaling dari wanita yang bukan mahram bagi dia. Makanya dalam syariat juga pintu ke arah sana ditutup semenjak dini. Di Abu Dawud dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah katakan, idza sta'taratil mar'ah famarrat 'alal qaum liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qaulan syadida. Jika seorang wanita memakai minyak wangi lalu dia melewati kaum lelaki agar mereka bisa mencium aromanya, wanginya, maka perempuan itu begini dan begini. Rasulullah sampaikan dengan kata-kata yang keras dan tajam untuk mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Itu pintu awal, dari awal sudah ditutup. Nggak boleh, jangan kamu keluar terlebih dengan menggunakan wewangian seperti itu. Demikian pula di Muslim dari Zainab Al-Thaqafiyah, idza syahidat ihdakunnal isya fala tatayyab tilkal lailah. Kalau kalian mau ikut salat isya malam, maka malam itu juga jangan dia pakai minyak wangi, karena akan keluar dari rumahnya, melewati orang, berpapasan dengan orang. Aromanya itu yang akan menjadi fitnah dan mengganggu mereka. Di hadis Abu Hurairah disebutkan, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Yang perempuan yang menggunakan wewangian bukhur itu kalau di Arab biasa mereka gunakan asap wangi semacam dupa dibakar atau kayu gahru, wangi sekali aromanya, biasanya untuk ruangan, begitu pula untuk tubuhnya atau pakaiannya. Karena wangi, dia lewat orang pasti kecium wanginya, maka jangan kamu ikut sholat isya berjamaah di masjid-masjid, karena fitnahnya tadi yang ditakuti. Maka ditutup semenjak awal pintu syaitan itu. Di Abu Dawud juga dari hadis Abu Hurairah, Rasul katakan, la tamna'u ima Allah masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu, istrimu, putrimu, atau ibumu, kalau mereka mau ke masjid. Tapi kalaupun mereka keluar, hendaklah dengan kesederhanaan, tafilat, nggak pakai pakaian yang mencolok, tidak menggunakan aroma yang sangat menggoda, sangat wangi, tapi keluar dalam keadaan polos, artinya tidak sampai memicu fitnah, tidak menggunakan wewangian-wewangian tertentu. Itu beberapa riwayat
cukup menjelaskan kepada kita betapa Islam jaga agar tidak terjadi fitnah itu. Maka disadari baik oleh lelaki maupun wanita. Termasuk dalam hal itu pula di Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza sallama qaman nisa hina yaqdi taslimah wa yamkudh huwa fi maqamin yasiran qabla an yakum. Rasulullah SAW begitu selesai sholat salam, langsung para perempuan itu berdiri meninggalkan masjid, keluar. Kecuali jadi setelah mereka baru yang lain, Rasul tetap duduk di tempatnya. Beberapa waktu beliau berzikir, baca ini itu, sampai kemudian baru setelah itu beliau bangkit meninggalkan tempatnya. Disebutkan sengaja diperlakukan demikian tujuannya agar tidak terjadi desak-desakan bebarengan dalam waktu yang sama antara laki perempuan kalau keluarnya bareng gitu. Makanya dicontohkan oleh beliau tetap di tempatnya, sementara wanita-wanita sahabiat mereka bergegas keluar agar tidak diketahui oleh yang lain. Ala kulli hal, itu pentingnya seorang hamba menyadari fitnah yang ada di hadapannya, tidak menganggap enteng, tidak ada jaminan selamat. Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan dirinya. Itu terutama di zaman yang fitnah mereka semakin dahsyat, semakin berbahaya, semakin beraneka ragam, semakin berani. Walhasil butuh kesabaran agar seorang mukmin tidak terseret ke dalam fitnah yang lebih parah. Termasuk yang diingatkan oleh syariat adalah suara, bicara. Di Al-Ahzab, fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kamu berbicara dengan suara yang dibuat-buat sehingga tampak manja dan fitnah. Karena yang di hatinya ada penyakit syahwat akan tamak untuk berbuat kejelekan pada dirimu. Bicaralah dengan bicara yang perkataan yang ma'ruf, yang baik. Jangan mendayu-dayu dalam bicara, tegas tapi sopan tetap. Ala kulli hal, itu semua contoh bagaimana syariat menutup celah agar fitnah terhadap diri mereka tidak merambat ke sana kemari. Paling tidaknya bisa diminimalisir
fitnahnya. Kalaupun tidak semua bisa tercegah darinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.